Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Widya Wardani, program Manajemen Pagi, mata kuliah Metode Penelitian dari Sekolah Tinggi Ekonomi Kesuma Negara Blitar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku mahasiswa dari Stiken Blitar dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan baik. Pengaruh experiential marketing terhadap word of mouth studi kasus di Imam Salon Garum Blitar. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini menjelaskan strategi marketing dan strategi pemasaran di Imam Salon. Studi kasus dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk melihat secara detail marketing yang digunakan di Imam Salon. Peneliti terjun langsung serta melakukan pengamatan secara mendalam dan ikut serta aktif di dalamnya. Permasalahannya, di era pandemi COVID-19 yang saat ini semakin meningkat jumlahnya, mengakibatkan usaha kami mengalami penurunan, termasuk dalam usaha salon kami. Dalam usaha berskala usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak oleh pandemi, mereka harus menerapkan strategi dan inovasi demi mempertahankan bisnis dan juga karyawannya. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan juga karantina mandiri di rumah membuat banyak salon-salon ikut tutup. Para pekerja di bidang usaha kreatif ini pun banyak yang terdampak karena merosotnya penghasilan, bahkan tidak ada pemasok sama sekali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Imam Salon Pojok Garum? Kedua, bagaimana pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen pada Imam Salon Garum Blitar? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui pengaruh kualitas layanan pada kepuasan konsumen di Imam Salon Pojok Garum. Kedua, mengetahui pengaruh kepuasan konsumen pada loyalitas konsumen di Imam Salon Pojok Garum. Kegunaan penelitian. Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan teoritis, memberikan informasi yang berguna bagi ilmu manajemen yang mendalami hubungan antara kualitas layanan, citra merek, loyalitas konsumen, dan kepuasan konsumen. Kedua, kegunaan praktis, dipraktekkan dan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga Imam Salon Garum Blitar yang akan mengambil kebijakan strategi manajemen sebagai strategi pertumbuhan korporasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif. Bab 2. Landasan teori. A. Penelitian terdahulu. Berikut ini tabel penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Yang pertama, Puji Utami dengan judul skripsi Pengaruh Getok Tular, Word of Mouth, dan Citra Merek terhadap Kepercayaan Merek dan Dampak terhadap Keputusan Penggunaan ZeniusNet. Yang kedua, Yuni Rahma Putri dengan judul skripsi Strategi Pemasaran dengan menggunakan Word of Mouth Marketing pada produk simpanan si bagus dalam meningkatkan jumlah anggota di Koperasi Simpan Pinjam Giri Mulia Grup Kudus. Yang ketiga, Agesti Wulandari dengan judul skripsi Pengaruh Orientasi Pelanggan, Orientasi Pesaing, dan Inovasi Produk terhadap Kinerja Pemasaran. Keempat, Susanti Herdina Murti dengan judul skripsi Pengaruh Dimensi Relationship Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan. Kelima, Inggit Darmawansyah
dengan judul skripsi Pengaruh Experiential Marketing dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Studi Kasus pada Rumah Makan Pring Asri Bumi Ayu. Keenam, Ahan Agradian dan Wayuno dengan judul skripsi Pengaruh Kualitas Layanan, Nilai Pelanggan, dan Relationship Marketing dalam Membangun Kepuasan Pelanggan melalui Citra Perusahaan sebagai Variabel Intervening. Yang ketujuh, Mahendraya Srikandi Kumaji Yusri Abdillah dengan judul Pengaruh Word of Mouth terhadap minat beli serta dampak pada keputusan pembelian survei pada mahasiswa pengguna kartu selular GSM IM3 angkatan 2011-2012 dan 2012-2013 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Bab 3. Metode penelitian. Bab ini memaparkan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan supaya data yang dipilih relevan dan akurat. Lokasi penelitian, kehadiran peneliti dan sumber data, teknik pengumpulan dan metode analisis data. Penelitian studi kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberi gambaran yang luas serta mendalam dan mengenai unit sosial tertentu. Dalam penggunaannya, peneliti studi kasus pada lembaga tata rias pengantin perlu memusatkan perhatian kepada aspek pendesain dan pengerjaannya agar lebih mampu menghadapi kritik-kritik tertentu terhadap metode atau tipe pilihannya.